Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Zudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu dan tercapai cita-cita menjadi ASN. Amin. Pada video part 3 ini saya akan share soal dan pembahasan lengkap TKP ya, HOTS untuk persiapan teman-teman tes CPNS maupun sekolah kedinasan. Tips dalam latihan soal CPNS tidak bosan saya ingatkan. Yang pertama adalah targetkan latihan rutin teman-teman sehari berapa soal, baik itu TWK, TU dan TKP, minimal 10 soal, lebih alhamdulillah. Agar rencana menjadi nyata, silakan lihat video di playlist motivasi saya dengan judulnya RAS ya, Reticular Activating System. Seperti visio, semakin sering diasah semakin tajam. Dengan latihan soal tertarget, insya Allah kemampuan teman-teman lebih siap menghadapi tes CPNS sesungguhnya. Coba jawab. Yang kedua, coba jawab dahulu setiap soal untuk mengukur kemampuan teman-teman. Lalu cek dengan jawaban dan pembahasannya. Yang ketiga, siapkan buku khusus, bisa juga kertas, untuk meringkas setiap pokok materi dari setiap latihan soal. Misal, TIU, rumus umum, atau trik khususnya dari pembahasannya. Silakan dicatat. Terima kasih. Oke teman-teman, ini soal nomor 1. Anda bekerja pada perusahaan besar yang mengharuskan ketemu dengan banyak klien untuk mewakili kantor. Di sisi lain, di kantor juga ada meeting internal membahas permasalahan yang ada. Suatu ketika pendapat Anda untuk menyelesaikan permasalahan tidak disetujui oleh teman dekat Anda sendiri. Sikap Anda: A. Memberi kesempatan pada teman dekat saya menanggapi pendapat saya dan mendengarkan dengan santai dan mempersiapkan argumen untuk membuktikan bahwa pendapat saya lebih baik. Yang B. Tetap tenang mendengarkan pendapat teman yang tidak sependapat dengan pendapat saya, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang dianggap lebih baik dari pendapat saya dan memintanya bisa membuktikan bahwa idenya paling cocok untuk jadi solusi permasalahan yang ada. Yang C, saya akan berusaha mempertahankan pendapat saya dengan menjelaskan maksud dan tujuannya untuk meyakinkan bahwa ide saya yang paling baik untuk dilakukan. D, saya yakin pendapat saya bagus untuk menjadi solusi dan perlu adanya perbaikan dengan menyatukan dengan pendapat pihak lain, termasuk teman dekat saya yang tidak setuju. Namun karena ini di forum, maka sepenuhnya saya serahkan yaitu pada keputusan rapat. Yang E, saya menghargai pendapat teman saya karena hal yang wajar, ada perbedaan pendapat dan saya memberikan kesempatan untuk memberikan ide-ide yang lebih baik untuk menjadi solusi permasalahan yang ada. Nah ini soal TKP biasanya soalnya panjang seperti ini teman-teman. Nah ini kita harus mencari clue-nya nih ya. Kita cari clue-nya, kita coba ini ya, back ke pertanyaannya ya. Ini kalau ada soal seperti ini teman-teman, ini adalah korelasi dengan aspek nomor 10 teman-teman. Aspek nomor 10 yaitu kepekaan atau peduli terhadap orang lain ya, masuk yang aspek 10. Sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu ada 11 aspek, itu kisi-kisi untuk TKP ya. Teman-teman yang sudah lihat video saya tentunya ini ya, sudah mencatat ini ya. Nah ini masuk aspek yang ke-10 teman-teman, yaitu aspek kepekaan atau peduli terhadap orang lain. Ini cara jawabnya itu pilih yang orientasinya pada orang lain teman-teman. Orang lain dalam kelompok atau ini misalkan rekan kerja ya. Oke, kita coba jawaban nomor yang A ya. Ini memberi kesempatan kepada teman dekat saya menanggapi pendapat saya, mendengarkan dengan santai ya. Ini mempersiapkan argumen untuk membuktikan bahwa pendapat saya lebih baik. Nah ini masih fokus ke pendapat sendiri. Untuk yang B, ini juga masih ke fokus pendapat sendiri ya. Jadi masih fokus ke pendapatnya sendiri dan minta temennya untuk bisa ini membuktikan ini ya, membuktikan bahwa idenya itu paling cocok untuk jadi solusi permasalahan yang ada. Ini belum tepat. Terus yang C, ini berusaha mempertahankan pendapat saya dengan menjelaskan maksud dan tujuan. Ini kurang tepat juga. Nah, untuk yang D sama E, ini yang mendekati D sama E. Untuk TKP,
Kita cari fokusnya ke nilai yang 4 sama 5 teman-teman ya. Ini untuk yang nilai maksimal, nilai yang 5 ini adalah yang E teman-teman. Saya menghargai pendapat teman saya karena hal yang wajar, ada perbedaan pendapat dan saya memberikan kesempatan untuk memberikan ide-ide yang lebih baik untuk menjadi solusi permasalahan yang ada. Jadi ini kata kuncinya di menghargai pendapat. Karena yang pilihan A sampai D itu masih fokus ke diri sendiri. Nah, bukan fokus ke orang lain, bukan orientasi ke orang lain, itu menghargai. Jadi ini yang E ini adalah yang jawabannya yang poinnya 5, untuk yang D ini poinnya yang 4. Nah, untuk yang A itu 3, untuk yang B 2 ya. Untuk yang C ini 1 poinnya ini ya. Ini karena merasa paling baik gitu. Jadi ini oke. Ini pembahasan seperti ini ya. Jadi A poinnya 3, B 2, C 1, D 4. Yang poin maksimal adalah di E teman-teman, poin yang 5. Ini adalah masuk aspek kepekaan terhadap orang lain. Tujuannya untuk mengukur tingkat kepedulian atau empati terhadap permasalahan orang lain dan besar pengorbanan untuk orang lain. Ini situasi dalam kelompok, dalam hal ini adalah ini ya tadi ya, di lingkungan kantor ya. Nah, cara menjawab, pilih jawaban yang orientasinya pada orang lain dalam kelompok, misal rekan kerja. Seperti itu teman-teman. Oke. Nomor 2, di kantor Anda pada saat akhir tahun pekerjaan cukup banyak. Ada tugas yang harus dikumpulkan besok pagi, sehingga Anda harus lembur mengeluarkan tenaga ekstra. Tiba-tiba atasan Anda menelepon dan memberikan tugas tambahan. Sikap Anda. Ini A, saya akan mengerjakan tugas tambahan yang diberikan atasan setelah tugas saya selesai dikumpulkan. B, saya menjelaskan pada atasan kalau saya mempunyai tugas yang harus dikumpulkan besok pagi dan menyarankan tugas tersebut diberikan ke pegawai yang lain. C, saya merasa cukup lelah mengerjakan tugas sendiri yang harus dikumpulkan besok pagi sehingga saya dengan berat hati menolak pekerjaan tambahan dari atasan. Nah, untuk yang D, saya akan terima tugas tersebut dengan cara menyelesaikan tugas saya dulu yang akan dikumpulkan besok, baru saya mengerjakan tugas tambahan sampai malam. Yang E, saya merasa lelah dengan berat hati akan terima tugas tambahan atasan karena tidak yakin bisa menyelesaikannya. Nah, oke, kita coba baca soalnya lagi ya. Nah, ini soal nomor 2 ini adalah tentang aspek ini teman-teman, dari aspek mandiri dan tuntas ya. Silakan baca lagi ya kisi-kisi yang sudah saya berikan ya. Aspek mandiri, kerja mandiri, kemampuan pekerja mandiri dan tuntas. Nah, ini cirinya kan ada halangan nih, mau menyelesaikan tugas yang deadline tapi ada halangan, cirinya seperti itu biasanya. Nah, ini cara jawabnya adalah pilihlah jawaban yang fokus dikerjakan tugasnya sendiri sampai tuntas. Nah, ini kan kita punya deadline tugas nih. Jadi yang poinnya 5, kita cari poin yang 5 teman-teman, yaitu yang B ya. Yang poin 5 adalah B. Saya menjelaskan kepada atasan kalau saya mempunyai tugas yang harus dikumpulkan besok pagi dan menyarankan tugas itu diberikan ke pegawai yang lain. Ini fokus ya. Fokus pada kerjakan sendiri sampai tuntas. Jadi harus berani menjelaskan kepada atasan. Ini jawaban yang poinnya 5 adalah B teman-teman. Untuk yang poinnya 4, nah, poinnya 4 itu pada D, akan terima tugas tersebut dengan cara menyelesaikan tugas saya dahulu yang akan dikumpulkan besok, baru saya menyelesaikan tugas tambahan sampai malam. Lah, ini kan menerima ya, bagus juga poinnya 4, tapi kan capek nih Mas, kerjanya lembur sampai malam seperti itu. Oke, ini untuk jawaban dan pembahasannya. Untuk A poinnya 3, B yang maksimal 5 ya, yang C 2, terus untuk D itu 4, yang E 1. Nah, ini aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas teman-teman. Oke. Soal nomor 3. Pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, kantor Anda membentuk tim untuk mewakili kantor lomba kreativitas tingkat OPD. Sebelumnya tim Anda sudah menyusun konsepnya. Sebelum dilombakan, kepala dinas minta untuk mempresentasikan terlebih dahulu konsepnya. Ketua tim yang akan mempresentasikan tidak bisa hadir karena ada keperluan penting. Anda diminta untuk menggantikannya. Sikap Anda nih. Nih, kita kalau ada soal seperti ini teman-teman, soal seperti ini masih masuk nih ya, kemampuan untuk kerja mandiri dan tuntas ya. Karena ada halangan ya. Presentasi adalah ketuanya, tapi ada halangan, ketuanya ada urusan penting ya, tidak bisa hadir. Nah,
Jadi ini untuk tipsnya, yaitu pilih jawaban yang tadi ya, yang isinya fokus kerjakan tugas sendiri sampai tuntas dengan sebaik-baiknya. Oke, kita cari yang poin 5 tentunya ya. Ini untuk pilihannya A, bersedia menggantikan ketua tim untuk mempresentasikan kepada kepala OPD. OPD ini organisasi perangkat daerah teman-teman ya. Karena tidak ada yang lain, tetapi apabila memungkinkan saya akan tetap berusaha mencari orang lain untuk mempresentasikan konsep lombanya. Yang B, meminta anggota tim lain untuk mempresentasikan karena saya yakin ada yang mempunyai kemampuan komunikasi di depan umum dengan baik. Untuk yang C, mengusulkan kepada ketua tim untuk minta kepada kepala OPD diundur jadwal presentasinya sehingga ketua tim yang berhalangan bisa hadir. Yang D, saya akan bersedia menggantikan ketua tim dengan penuh percaya diri dan yakin bisa mempresentasikan konsep lombanya. Saya akan berusaha latihan agar tidak grogi dan tidak ada kendala dalam menjalankan konsep lombanya. Kalau yang E, bersedia menggantikan ketua tim dan merasa bertanggung jawab atas persetujuan konsepnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi di sisi lain saya merasa gugup karena tidak terbiasa presentasi di depan kepala OPD. Oke, kita cari poin yang 5 teman-teman, yang ideal, yang fokus pada yaitu ya, fokus pada kerjakan tugas diri sendiri dengan sampai tuntas dengan sebaik-baiknya, itu yang nomor 3 adalah yang D teman-teman. Ini ya pilihan yang poinnya 5 ya. Saya akan bersedia menggantikan ketua tim dengan penuh percaya diri dan yakin bisa merepresentasikan konsep lombanya. Saya akan berusaha latihan agar tidak grogi dan tidak ada kendala dalam menjalankan konsep lombanya. Untuk yang poin 4 itu yang E teman-teman. Ini sebenarnya udah bagus semaksimal mungkin, tapi kan ini ada merasa gugup nih karena tidak terbiasa presentasi depan kepala OPD. Nah, ini yang E poinnya 4. Nah, untuk penjelasan poin-poin lebih lengkapnya ini. Nah, ini jawabannya untuk lengkapnya poin-poinnya ya. Jadi A itu poinnya 3, B 2, C 1, D 5, yang E 4. Nah, ini tadi ya. Aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Oke. Soal nomor 4. Nah, saat weekend Anda refreshing jalan-jalan ke supermarket bersama teman. Anda melihat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ada 4 orang kawanan perampok nih, bersenjata api melakukan aksi perampokan. Sikap Anda. Nah, ini sikap Anda nih. Saya yang A nih, saya akan mengambil HP saya untuk saya rekam nih di video maksudnya ya. Karena mungkin suatu saat dibutuhkan untuk menangkap pelakunya. Hal ini saya lakukan untuk antisipasi apabila tidak terekam CCTV kejadian tersebut. Yang B, saya akan ikut berusaha menangkap perampok tersebut dengan kemampuan bela diri yang saya miliki. Wow, mantap. Karena saya tidak bisa membiarkan kejadian tersebut. Tapi ini kan beresiko nih, ini kan emang kalau di film-film memang bagus tapi ini kan di soal nih ya. Yang C, saya akan berlari cari tempat yang aman dan berusaha menghubungi polisi bahwa ada kejadian perampokan. Yang D, saya akan berlari menyelamatkan diri ke kios atau toko terdekat dan akan memberitahu setiap orang bahwa ada perampokan agar tidak mendekati lokasi. Terus yang E, saya akan meminta pertolongan kepada orang lain agar menggagalkan perampokan tersebut karena saya kasihan pada yang dirampok kehilangan harta bendanya. Soal nomor 4 teman-teman. Ini kita analisa dulu ya. Soalnya ini termasuk kepekaan ini ya, hubungannya kepekaan terhadap orang lain dengan kondisi darurat ini, kepekaan terhadap orang lain. Nah, cirinya adalah situasi dalam kelompok nih ya, dihadapkan dalam situasi kelompok yang mengharuskan ngambil sikap dengan cepat. Nah, jadinya seperti itu. Untuk cara jawabnya adalah pilih jawaban yang orientasinya kepedulian pada orang lain. Untuk yang poin 5, ini adalah jawaban yang ideal. Ini adalah ini teman-teman. Jawaban yang ideal adalah yang C ya. Saya akan berlari cari tempat yang aman dan berusaha menghubungi polisi bahwa ada kejadian perampokan. Ini yang paling ideal, yang paling poinnya maksimal, poinnya 5. Nah, untuk yang C ini yang nilainya maksimal ya. Terus yang A, saya akan ambil HP saya untuk saya rekam karena mungkin saat itu dibutuhkan. Ini bagus juga. Ini poinnya di poin 4. Nah, seperti itu. Poinnya 4. Terus yang D, menyelamatkan diri ke kios atau toko terdekat akan memberitahu setiap orang bahwa ada perampokan agar tidak mendekati lokasi. Ini juga ini masuk juga, tapi poinnya adalah 3 teman-teman. Oke.
Untuk yang E, nah ini malah minta pertolongan pada orang lain. Ini poinnya 2. Lah, yang paling poinnya sedikit itu tadi pengen jadi pahlawan. Padahal tidak memikirkan resikonya, karena adalah apa? Perampoknya adalah bersenjata api. Lah kalau kita tangan kosong, bisa-bisa kita tidur. Nah, kan resiko. Nah, seperti itu. Jadi ini poinnya yang B1, teman-teman. Oke. Ini jawaban dan pembahasannya ya. Poin-poinnya 4, 3, 5, 3, 2. Jadi jawaban yang poinnya maksimal adalah di C, teman-teman ya. Poinnya 5. Oke. Soal nomor 5. Dalam era milenial saat ini seorang ASN harus bisa menjadi seorang visioner sebagai agen perubahan, baik itu pemikirannya maupun pandangannya ya. Harus senantiasa mau belajar mengikuti perkembangan zaman, pandangan dan pemikiran ini diinterpretasikan dalam bentuk memberikan gagasan yang berkualitas. Jika Anda memandang gagasan pada diri sendiri, pada lingkungan, masyarakat dan di kantor, gagasan Anda selama ini gimana? Seperti itu sikap Anda maksudnya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya teman-teman. Yang A nih ya. Kalau ada soal semacam tadi, ini masuk aspek kemampuan kerja dalam kelompok nih ya. Nyerempet ke sini nih, kemampuan kerja dalam kelompok. Pendapat sih ya, pandangan, wawasan seperti itu ya. Ini tipsnya. Ini ya. Pilih jawaban yang sama, orientasinya kepada kepentingan umum ya. Kepentingan umum. Orientasi di dalam kelompok. Oke. Untuk yang A adalah pilihannya orang lain akan menerima secara wajar karena setiap orang memiliki gagasan sendiri. Begitu juga dalam penerapan kehidupan di kantor maupun masyarakat menginginkan pendapatnya yang dipakai. B, orang punya pandangan dan pendapat masing-masing, jadi pendapat saya kadangkala kurang ditanggapi. C, saya berusaha memberikan gagasan terbaik sehingga peluang kecil untuk mereka memperdebatkan untuk bisa diterima. Yang D, dalam memberikan gagasan saya sering sekali menemui orang yang suka meremehkan pendapat orang lain, salah satu ide saya yang juga diremehkan. Yang E, berusaha memberikan gagasan yang membuat orang lain penasaran sehingga mereka memiliki keinginan tahu dan memancing orang lain untuk bertanya. Oke, ini jawaban yang poinnya 5 teman-teman, adalah yang E ya. Berusaha memberikan gagasan yang membuat orang lain penasaran sehingga mereka memiliki keinginan tahu untuk memancing orang lain untuk bertanya. Ini yang jawaban yang maksimal yang E. Untuk yang nilainya poinnya 4, ini C ya. Saya berusaha memberikan gagasan terbaik sehingga peluang kecil untuk mereka memperdebatkannya untuk bisa diterima. Oke. Untuk yang poinnya 3, ini adalah A, orang lain akan menerima secara wajar karena setiap orang memiliki ya gagasan sendiri. Begitu juga dalam penerapan kehidupan di kantor maupun masyarakat menginginkan pendapatnya yang dipakai. Untuk yang B poinnya 2, ini. Yang D poinnya 1. Ini pembahasan seperti ini. Jadi aspek kemampuan kerja dalam kelompok ya teman-teman. Jadi tujuannya untuk mengukur kemampuan seorang dalam berkolaborasi, interaksi, serta memberikan pengaruh positif dalam tim sehingga memberikan hasil kerja baik bagi kelompok. Ini lebih korelasi ke aspek yang nomor 8 teman-teman. Kalau cirinya biasanya sih soalnya ada tugas atau kegiatan kelompok. Untuk cara menjawabnya kan pilih jawaban yang menggambarkan ya kerjasama dalam kelompok itu. Tapi ini saya korelasikan, ini cocoknya ke aspek yang nomor 8 teman-teman, yaitu aspek kemampuan kerja dalam kelompok. Oke, ini saya sampaikan 5 soal aja. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Next video insya Allah part 4 ya, soal dan pembahasan kembali lagi TWK lagi. Jadi TWK terus TIU, selanjutnya TKP akan saya buat berurutan seperti itu. Ini kan udah TKP selesai, nanti akan back lagi ke materi soal dan pembahasan TWK teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.